Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan. Salam sehat ya untuk kita semua. Senang sekali saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Alhamdulillah ya, itu mungkin satu kalimat yang selalu kita ucapkan kembali membuka mata. Apalagi pagi ini kawan, saya juga alhamdulillah nih. Sesudah kayaknya lama nggak tahu berapa purnama akhirnya bertemu kembali dengan Ustadz Abdul Rohim Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Lama nggak jumpa ya Ustadz ya. Ya, sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sibuk nih kayaknya Ustadz. Mbak Ayu juga sama sibuknya juga. Iya, alhamdulillah. Kalau lama nggak bertemu, itu sekarang itu yang diucapkan adalah salam sehat gitu ya Ustadz. Iya, salam sehat, semangat sehat gitu, dan selalu betul. Sehat terus begitu. Nah, ini kawan yang akan kita diskusikan pagi ini, kita harus tahu juga tahapan-tahapan mensyukuri nikmat. Nah, itu yang seperti apa? Monggo Ustadz. Baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan tubuh kita ini, sehingga pada pagi-pagi ini kita bisa hadir di radio Suara Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, bahwa pada pagi yang penuh berbahagia ini kami mencoba untuk mengajak kita semua dan kawan-kawan untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Mbak Ayu, nikmat Allah ini banyak sekali yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, dan kita tidak sepeser pun pernah membayar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau saya bertanya kepada kawan-kawan, ya, pernahkah kita mengeluarkan dana untuk membayar nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini? Pasti jawabannya dengan tegas adalah tidak pernah, kan begitu. Tidak pernah. Dan yang lebihnya lagi, walaupun toh kita ini ada yang kita ingat dengan nikmat Allah tersebut, ada yang kita ini tidak ingat dengan pemberian nikmat Allah tersebut. Lalu demikian, tetap Allah itu selalu memberikan nikmat kepada kita. Apakah kita ini mensyukuri atau tidak mensyukuri, tapi tetap Allah itu selalu memberikan nikmat kepada kita ini. Nah, sering kan kita terkadang tidak tahu bahwa sesungguhnya ya setiap detik, setiap menit kita ini selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah itu, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Mbak Ayu pernah menghitung nikmat Allah hari ini? Dikasih nafas gitu ya, jadi berapa kadarnya Ustaz? Nah, karena itu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan dalam Al-Qur'an, di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kita ini Mbak Ayu tidak mungkin ya bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, saking banyaknya nikmat yang diberikan itu. Ya, sebagai contoh, pada pagi hari ini Allah memberi badan kita sehat ya, sehingga kita bisa pada pagi-pagi hari ini ada di radio Suara Surabaya ini.
Juga pada pagi hari ini Allah memberi udara yang segar di ruangan ini Mbak Ayu, sungguh sangat sejuk sekali kan ini, sehingga udara yang sejuk ini bisa kita hirup dengan nyaman, dan hidung kita yang kita gunakan untuk menghirup udara ini ya alhamdulillah sehat juga kan gitu ya. Kalau tidak sehat ya Kak tidak bisa menghirup dengan sempurna ya, sehingga hidung ini sehat, sehingga tidak ada hambatan udara yang masuk dalam tubuh kita ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nikmat Allah. Dan juga banyak lagi nikmat ya kita dalam tubuh aja lah, dalam anggota tubuh kita ada yang kita gunakan melihat, ini namanya apa Mbak Ayu? Mata kan. Ya, mata ini ya alhamdulillah pagi hari ini cerah, kita bisa melihat cahaya lampu ya, dan mungkin nanti sebentar lagi kita juga akan melihat matahari dari sebelah timur sana juga. Yang ini yang kita gunakan bicara saat ini, yang didengarkan oleh para kawan-kawan ini apa namanya, lisan ya. Jadi lisan ini kita gunakan untuk bicara, kita gunakan untuk bersuara, dan seterusnya ada seterusnya. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tangan kita ya, tangan kita ini juga alhamdulillah masih bisa digerak-gerakkan ya Mbak, bisa dipakai oleh Mbak Ayu ngetik dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai untuk pegang apa, kalau mau minum ya pegang cangkir mungkin begitu. Kalau dalam perjalanan ya mungkin dipakai nyetir gitu ya, motor atau mobil dan sebagainya. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi apa kita? Kaki kita yang kita pakai berjalan ya kan. Kita pakai berjalan, ini ada merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa melangkahkan kaki kemana yang kita ingin tuju. Itu semua adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib sesungguhnya kita syukuri. Memang karena masih ada ya Ustadz yang tidak bersyukur atas semua nikmat itu Ustadz. Nah, dan itu. kenapa itu Ustadz? Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku maka akan kutambahi. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, pasti akan kuberi. Dan ketika engkau tidak bersyukur atau kufur, maka sungguh adabku sangat pedih. Jadi mereka ada yang tidak bersyukur karena apa? Karena kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali dari situ, dari ayat di atas, maka jelaslah kalau kita ingin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Nah, sekarang Mbak Ayu, bagaimana ya cara kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang pertama adalah kita syukuri dengan ucapan atau dengan lisan kita. Jadi dengan banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka pertama kali yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita basahi Mbak Ayu lisan kita ini dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah kita dapat rezeki, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dapat transferan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tugas 9 jam, 10 jam, ya alhamdulillah telah selesai. Dan itu ada alhamdulillah, ucapan alhamdulillah secara ringan kita basahi lisan kita. Yang kedua, kita basahi juga lisan kita sebagai bentuk syukur kita atas nikmat Allah adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa kalimat yang baik ya, seperti apa ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mungkin begitu, atau ucapan bacaan sholawat ya, itu adalah sebagai bentuk syukur kita secara lisan. Juga kita gunakan lagi lisan kita dengan mungkin baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan yang ringan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbentuk
lisan. Kemudian yang kedua, setelah lisan, kemudian kita syukuri nikmat Allah itu melalui perbuatan, Mbak Ayu. Jadi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, contoh lagi dalam tubuh kita aja, dalam badan kita ini Allah telah memberi nikmat yang bisa melihat tadi apa namanya mata, ya kan. Ya. Bagaimana kita mensyukuri mata kita yang sehat ini? Maka kita gunakan untuk ya melihat hal-hal yang baik ya. Kita gunakan untuk melihat Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita lihat lagi buku-buku yang bermanfaat, mungkin begitu. Juga apalagi Mbak Ayu yang pegang Mbak Ayu itu apa HP ya, HP lihat postingan-postingan yang baik kan. Kalau begitu. Kalau melihat lawan jenis yang enak dipandang itu juga ya. Kalau pandangan pertama bonus, ya, pandangan pertama rezeki, pandangan selanjutnya ya maka harus tundukkan pandangan. Ya, kita lihat siaran TV mungkin sedang istirahat di rumah, kita lihat mungkin TV ya yang baik-baik dan lain sebagainya. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah berupa mata ini mari kita gunakan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya dengan hal-hal yang baik. Lanjut, kita apa yang dalam tubuh kita ini, telinga kita ini ya, ini biasanya kita rentan mendengarkan hal-hal yang kurang. Karena itu ya kita lakukan bagaimana telinga ini kita dengarkan suara-suara yang baik ya, mungkin beritanya suara Surabaya yang baik-baik ya, kita dengarkan suaranya Mbak Ayu, suaranya siapa itu yang ada di SS ini, kita dengarkan dengan suara-suara mereka itu. Jadi mendengarkan hal-hal yang baik, mungkin ada lantunan bacaan Al-Quran ya kita dengarkan, bacaan sholawat ya kita dengarkan. Kalau ada terdengar sesuatu atau ucapan-ucapan dari orang lain yang kurang baik ya segera kita tinggalkan, jangan sampai kita ikut-ikut nimbrung kan gitu. Kalau ikut nimbrung namanya ngerumpi nanti namanya gibah ya nanti ya gibah. Jadi itu jadi nikmat telinga. Apalagi Mbak Ayu kita kira-kira dalam kaki, tubuh kita kaki kita gunakan bagaimana kaki kita ini bisa melangkahkan kaki ke tempat yang sebaik-baiknya. Mana kalau seorang laki-laki ketika ada sholat berjamaah ya segera kita sholat berjamaah. Wah, ini ketika kita semua, Ustaz. Gimana? Kita semua kalau nanti waktu ada duhur langsung ya Ustaz. Nah kan gitu kan, itu karena ya laki-laki kan begitu. Ketika ada adzan segera melangkahkan kaki kan gitu. Betapa nanti kan kita belum tahu sungguhnya Allah memberikan nikmat ini kaki ini berapa tahun lagi kan nggak tahu. Nah, mumpung kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan perjalanan kaki ini dengan ke tempat yang sebaik-baiknya. Lanjutnya lagi adalah kalau Allah memberi rezeki berupa harta, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu adalah sebagai tahapan bentuk syukur yang berupa perbuatan. Yang ketiga adalah sebagai bentuk syukur kita melalui hati, ya, melalui hati ini. Ada ya Ustaz ya? Jadi melalui hati. Jadi syukur dengan hati itu adalah kita lakukan dengan menyadari Mbak Ayu sepenuhnya bahwa nikmat yang ada ini adalah semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang semua yang kita dapat ini adalah pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu, jadi segala nikmat yang ada pada kalian adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia itu adalah tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya apa-apa kan Mbak Ayu kan. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika kita suatu saat melihat ada orang sakit di
pembaringan. Maka di situ kalau sudah berdiri bisa nggak? Jelas nggak bisa kan gitu. Jadi jelas nggak bisa. Karena itu mari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, mari kita terima dengan senang. Kita yakini nikmat ini dengan ikhlas, ya, dengan rela apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Jadi kawan, 3 tahapan atau 3 cara itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri dengan lisan, ya, mensyukuri dengan perbuatan, ya, dan mensyukuri dengan hati. Ya, Mbak Ayu, semoga kita diberi kekuatan untuk selalu bersyukur dalam setiap nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun Ustadz Abdurrahim Hasan sudah mengingatkan, sama-sama, ya. Mbak Ayu. Semoga kita juga selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur, kawan, amin, apapun amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama Suara Surabaya. Kita berjumpa lagi di lain tema. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.